Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Yulia Kusuma. Di video kali ini aku akan bahas tentang hal yang sedang diumumin tanggal 14 Agustus 2020, yaitu tentang pengumuman SBMPTN tahun 2020. Jadi di sini aku akan bahas hal apa yang harus kalian lakuin, yaitu ada 7 kalau kalian dinyatakan lolos SBMPTN tahun 2020. Jadi stay tune terus ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya, yaitu pertama, hal yang harus kalian lakuin setelah kalian membuka halaman SBMPTN tahun 2020 dan dinyatakan berhasil atau lolos SBMPTN tahun 2020, kalian yang pertama adalah harus bersyukur. Karena apa? Karena dengan adanya kalian lolos ini berarti doa dan usaha kalian sebelum-sebelumnya telah diijabah, sehingga kalian harus bersyukur ketika lolos SBMPTN tahun 2020. Selain itu, bagi kalian yang nggak lolos SBMPTN tahun 2020, kalian tetap harus bersyukur. Karena apa? Karena nanti di sana ada beberapa seleksi yang masih menunggu kalian. Kalian bisa ikut seleksi mandiri per universitas yang kalian inginkan, atau kalian gap year dulu, atau kerja dulu, sehingga meskipun kalian lolos ataupun nggak lolos, kalian tetap harus bersyukur ya. Lalu, yang kedua, hal apa sih yang harus kalian lakuin ketika kalian lolos ya? Ini aku membahas yang lolos dulu. Oke, ketika kalian dinyatakan lolos, selain bersyukur banget itu harus dilakuin, kalian juga harus menyimpan kartu kelulusan atau kartu kelolosan dari SBMPTN tahun 2020 ini. Kalian harus simpan, dan juga kalian harus menyimpan kartu peserta tanda kalau kalian mengikuti SBMPTN 2020. Jadi yang pertama kartu pesertanya, yang kedua kartu lolosnya. Karena apa? Karena ini akan digunakan nanti sebagai bukti kalau kalian memang lolos SBMPTN tahun 2020 ini di universitas yang kalian masuki, atau kalian lolos di universitas tersebut. Lalu yang ketiga, kenapa sih tadi aku menyuruh untuk menyimpan kartu peserta dan kartu lolos SBMPTN? Karena digunakan di poin ketiga ini, yaitu untuk registrasi atau daftar ulang di universitas masing-masing. Karena di universitas masing-masing ini akan dilakukan pengecekan data atau penulisan data mulai dari nama kalian, biodata, ataupun sebagainya, hingga kartu tanda peserta SBMPTN 2020 dan juga kartu tanda bukti kalau kalian emang lulus jalur SBMPTN tahun 2020 ini. Jadi itu harus disimpan baik-baik dan harus mengisi data yang benar pada saat registrasi atau daftar ulang tiap universitas masing-masing. Lalu yang keempat, biar kalian nggak ketinggalan info-info tentang pembayaran UKT, lalu tentang daftar ulang gimana caranya, mulai dari awal sampai Z, pokoknya info seputar maba, kalian harus benar-benar pantengin websitenya si universitas yang kalian masuki. Semisal kalian lolos SBMPTN tahun 2020 di Universitas Brawijaya, maka kalian harus benar-benar tahu atau benar-benar melihat websitenya di Universitas Brawijaya itu ketentuannya apa aja sih, kayak gitu. Selain itu kalian juga bisa follow Instagramnya si Universitas Brawijaya. Ini pasti kayak info UB kayak gitu. Nah itu pasti dia memberikan atau share postingan tentang gimana tata cara administrasi atau juga registrasi tentang maba jalur SBMPTN tahun 2020 ini. Jadi harus benar-benar kalian pantengin semua sosial medianya si Universitas Brawijaya ini biar nggak ketinggalan info-infonya. Oke, langsung ke poin yang kelima. Poin yang kelima ini nggak kalah penting dari poin yang keempat, yaitu tentang website ataupun Instagramnya. Untuk memantau info-infonya, kalian juga harus ngikutin si fakultas yang kalian masuki. Semisal kalian masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, kalian poin keempat tadi kan harus memfollow Universitas Brawijayanya dulu, websitenya kalian lihat nih apa aja syarat-syaratnya. Lalu yang kelima, kalian harus memfollow Instagramnya si Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya Universitas Brawijaya. Kenapa? Karena di situ kalian akan dapat postingan tentang kayak grup gitu, grup lain biasanya tentang mahasiswa yang lolos di Fakultas Ekonomi itu di SBMPTN tahun 2020. Jadi apa sih pentingnya
gabung grup line FEB UB ini, karena nanti di line itu pasti kalian akan di-share postingan atau di-share info kalian harus ngapain aja, kalian harus registrasi itu lewat sini. Pokoknya kalian nanti ketemu teman-teman baru dan kating-kating yang akan ngasih info ke kalian kalau Fakultas Ekonomi itu syaratnya ini, terus kapan ospeknya, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa baru akan di-share di line grup tersebut. Jadi di situ nanti ada kakak tingkat kalian yang akan memberikan kalian info bagaimana selanjutnya langkah yang ada di Fakultas Ekonomi tersebut gitu. Jadi jangan lupa pantengin juga universitasnya dan jangan lupa juga pantengin fakultasnya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keenam, ini kalau kalian udah gabung grup lain si fakultasnya, pasti kalian akan di-share kapan ospeknya, apalagi keadaan sekarang itu pasti online. Pasti kalian membutuhkan suatu info yang lebih daripada ospek offline. Kalau offline kan pasti tahu nih kapannya, harus bawa barang-barang apa aja. Tapi kalau online mungkin kalian nggak perlu bawa barang-barang yang seperti offline kayak gitu. Jadi itu harus kalian pantengin di grup lainnya si fakultas, ataupun nanti kalian juga bisa join di prodinya kayak gitu. Ntar aku video selanjutnya akan bahas tentang perbedaan antara jurusan dan prodi sih. Ini masih banyak banget yang bingung. Jadi itu nanti harus mempersiapkan ospek online-nya kayak apa, kalian harus memakai baju apa, mungkin ada ketentuannya, terus kalian harus mengerjakan tugas apa, itu benar-benar harus kalian lakuin. Yang selanjutnya, ketika semua masalah atau semua ketentuan setelah selesai, mulai dari daftar ulang, pembayaran UKT, terus kalian sudah join grup line ataupun juga sudah memfollow info-info semua yang berkaitan dengan universitas dan fakultas kalian di sini telah mempersiapkan ospek juga, maka kalian jangan lupa juga mencari yang namanya tempat tinggal jika rumah kalian jauh, yaitu seperti kosan bisa atau asrama kayak gitu. Kenapa? Karena meskipun online kayak gini, biasanya itu kos-kos itu udah di booking duluan gitu sama maba. Meskipun ntar dipakainya waktu kalian semester 2 mungkin atau semester depan, ini berguna banget karena ketentuan tiap kos itu beda. Karena bisa aja mereka nggak menerima kos pada semester 2 karena udah full, ataupun hal yang lainnya. Jadi kalian harus cari info-info aja dari teman kalian atau dari kakak tingkat kalian di mana kos yang dekat dengan universitas tersebut atau dengan fakultas kalian. Jadi ntar kalian bisa menghubungi si pemilik kosnya ini dan nanti akan diberitahu ketentuan apa aja yang harus dilaksanakan atau yang harus ditaati di kos tersebut dan bayarnya kapan, mulai masuknya bisa kapan kayak gitu. Jadi cukup segitu sih menurut aku 7 hal yang harus kalian lakuin ketika kalian dinyatakan lolos SBMPTN tahun 2020. Jadi selamat sekali lagi buat kalian yang lolos SBMPTN tahun 2020. Jangan berkecil hati juga bagi kalian yang belum lolos SBMPTN 2020. Mungkin bisa di tahun depan kalian lolos gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you next video.